Saya Anisati Ambarwati dari kelas 12 Satu Kimia Analisis. Epidemi flu 1918 juga dikenal sebagai epidemi flu besar atau flu Spanyol. Dianggap sebagai epidemi global terburuk dalam sejarah karena memusatkan angka kematian yang tinggi dalam waktu singkat. Diperkirakan bahwa tingkat kematian pandemi adalah antara sekitar 10% dan 20% dan menewaskan antara 50 dan 100 juta orang di seluruh dunia. Di Spanyol, jumlah kematian diperkirakan sekitar 300.000. Tidak seperti endemi flu lain yang terutama menyerang anak-anak dan orang tua, banyak dari korbannya adalah orang muda dan dewasa yang sehat berusia 20-an dan 40-an, serta hewan seperti anjing dan kucing. Flu mulai menyebar pada akhir Perang Dunia Pertama. Media di negara-negara yang berpartisipasi dalam perang tersebut di bawah sensor militer, jadi mereka menyembunyikan pandemi, namun Spanyol bersikap netral. Dilaporkan dalam pers pada kasus-kasus baru menggunakan nama-nama seperti demam dari 3 hari, prajurit Napoli, atau penyakit modis. Spanyol adalah satu-satunya negara yang terkena dampak. Inilah sebabnya penyakit ini terkenal di seluruh dunia sebagai flu Spanyol. Meskipun pada musim gugur 1917, penyakit ini telah terjadi di 14 camp militer. Beberapa orang menganggap Gilbert Mitchell, seorang juru masak di Camp Fort Rawlins di Kansas, sebagai pasien nol. Pada tanggal 4 Maret 1918, pagi hari, Mitchell sakit kepala dan demam yang tinggi lalu dibawa ke rumah sakit. Lalu beberapa jam kemudian, ada lebih dari 100 kasus serupa. Gejala penyakit ini adalah demam tinggi, sakit telinga, kelelahan tubuh, diare, dan sesekali muntah, dan terkadang kesulitan bernapas dan mimisan. Sebagian orang banyak yang meninggal. Ini disebabkan oleh pneumonia bakteri sekunder dan pada saat itu antibiotik belum tersedia. Namun ada satu kelompok yang meninggal dalam jangka 2-3 hari. Gejala pertama muncul pertengahan April 1918. Flu ini sampai di Eropa Barat, lalu ke Prancis, Inggris, Italia, lalu ke Spanyol. Bahkan Raja Alfonso ke-12 jatuh sakit. Lalu surat kabar Spanyol menyatakan penyakit ini sangat mengkhawatirkan, dapat dilihat dari grafik. Sebagian besar kematiannya jatuh hanya dalam 13 minggu dan dari September hingga pertengahan Desember 1918. Orang dan populasi termiskin menderita karena flu ini. Ini juga mempengaruhi gubernur seperti Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, Perdana Menteri Inggris Lloyd George atau Kaisaran Guillermo, pelukis Edward Munch, dan yang menggambarkan orang yang terkena penyakit tersebut seperti Gustav Klimt yang tidak selamat dari penyakit tersebut. Semua surat kabar menampilkan iklan dengan obat ajaib seperti eksilin, air obat, tonik, dan obat-obat lainnya yang menonjol. Dokter pada saat itu merekomendasikan aspirin, kina disiapkan dengan arsenik, minyak kapur barus, atau minyak sarau. Bahkan beberapa orang yang merokok berpikir bahwa menghirup asap akan membunuh bakteri tersebut. Berbagai publikasi medis yang ada adalah Purpose Digital Hispanic berusaha untuk menanggapi penyebab pandemi dan melaporkan perkembangannya. Seorang ilmuwan Italia, Profesor Sacchons, menyatakan telah mengisolasi bakteri penyebabnya penyakit, tetapi waktu pembuktikan itu tidak benar. Ketegangan virus flu atau tidak ditemukan sampai dengan 1943 dan urutan genetiknya tidak ditemukan hingga 2005. Setiap hari surat kabar Spanyol menangkap pentingnya penolakan hygiene dan caranya. Hal ini dilakukan Jerman di sekolah-sekolah. Kematian akibat flu tersebut sebelum perang adalah yang direndahkan di seluruh Eropa. Mereka juga memperingatkan bahwa pasien yang tidak mengalami gejala apapun, pemulihan dapat menjadi fokus pada penyebaran epidemi, sehingga mereka merekomendasikan untuk mempertahankannya 1 atau 3 minggu.
lebih sebelum isolasi. Penggunaan masker kain wajib dipergunakan oleh pekerjaan pelayanan publik. Langkah ini melaporkan salah satu cara untuk mencegah semakin banyaknya melakukan kontak fisik, maka semakin besar peluang terkena virus. Pemerintah mencoba untuk melakukan pencegahan untuk mengatasi krisis ini. Teater, sirkus, binakel, dan